Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Selamat siang semuanya. Siang. Nah, hari ini kita bertemu lagi, tetapi dengan tema yang berbeda ya. Kalau kemarin saya mengajar pendidikan agama, sekarang saya akan mengajar mengenai P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Ya. Kalian sudah diberitahu ya minggu yang lalu mengenai proyek kita kali ini mengenai apa? Bineka Tunggal Ika. Ya, temanya Bineka Tunggal Ika. Tapi sebelumnya coba dikondisikan dulu tempat duduknya yang rapi. Ya, John mau duduk mana John? Ya. Oke, sudah nyaman? Sudah enak? Sudah? Lah kok pada hadap saya sama nggak hadap saya itu gimana? Hadap sini. Hadap ke sini. Oh, ya, itu. Oke, baik. Nah, untuk itu sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran P5 pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Esa. Ya, silakan Esa. Baik, mari teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih. Silakan Mas Esa dilanjutkan. Bapak terima kasih. Terima kasih karena telah mengumpulkan kami di sini dengan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat menuntun kita menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Nama Bapa dan Putra. Amin. Ya, terima kasih. Mas Esa silakan duduk. Nah, hari ini coba saya absen dulu ya. Kok kayaknya ada yang berbeda ini ya. Jonata, Hadir. Obi, Hadir. Noven, Hadir. Delio nggak ada ya? Nggak ada. Deo nggak ada juga. Berarti pada sakit atau gimana yang satu kelas ini? Dari pagi? Nggak masuknya dari pagi? Delio sama Deo? Iya. Ya dari pagi. Sakit? Mungkin. Ada izinnya kan? Tahu kurang tahu. Oh kurang tahu. Nah, hari ini 10C kita gabung dengan 10B ya. 10B ada, sudah kenal ya? Sudah. Iya, 10B ada Lauren dan Esa. Karena ini adalah kelas P5, kita membaur menjadi satu, kelas C dan kelas B. Nah, untuk itu kita akan memperdalam mengenai Bineka Tunggal Ika dengan tema Melodi Nusantara Harmoni dalam Bineka. Jadi kalau saya bilang Bineka Tunggal Ika berbeda tetap satu. Coba ulangi. Bineka Tunggal Ika berbeda tetap satu. Jos, sip. Tahu lagu dari Sabang sampai Merauke? Tahu? Tahu. Kalau begitu coba Lauren maju yuk. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Yeay. Nah, kalau tadi kalian sudah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, saya ingin bertanya kepada kalian, apa yang dapat kalian petik dari lagu dari Sabang sampai Merauke? Ada nggak sesuatu hal yang dapat kalian ambil dari lagu tersebut? Saya Bu, ya. Menurut saya lagu dari Sabang sampai Merauke itu mengajarkan sebuah keberagaman yang harus kita jaga. Ada yang lain yang mau menambahkan?
Saya Bu, Ya, Obi silahkan. lagu itu mengajarkan tentang banyak budaya sama banyak pulau. Banyak budaya, banyak pulaunya, dan sambung menyambung menjadi yang namanya Indonesia. Satu Indonesia, Kesatuan Indonesia. Indonesia terkenal dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di layar sudah saya tuliskan. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Semboyan ini menggambarkan keberagaman budaya di Indonesia tetapi tetap satu bangsa. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti berbeda-beda tetap satu. Itu dia. Nah, tujuan kita belajar P5 ini terutama mengenai keberagaman adalah untuk mengembangkan motivasi dan menghargai keragaman untuk memajukan kedaulatan dan kemerdekaan nasional Indonesia. Cita-cita ini menjadi landasan nasionalisme masyarakat Indonesia dan kebangkitan nasionalis yang bertujuan menanamkan loyalitas dan dedikasi pada masyarakat dan bangsa. Ini dia ya tujuan kita untuk belajar P5. Nah, sebelum itu nanti saya akan menugaskan kalian membuat suatu karya, yaitu yang kita beri nama pop up. Ada yang tahu pop up itu seperti apa? Itu gambar yang kalau dibuka bisa jadi gambar. Ya, ada gambar dari sebuah karton yang keras ya. Nanti gambarnya itu ditempel dan gambar itu bisa berdiri, bisa dilihat. Ada lagi yang belum pernah buat? Sudah pernah buat semua? Sudah? Berarti sudah paham ya untuk membuat pop up itu seperti apa? Kenapa kita membuat pop up? Untuk menghasilkan suatu karya kritis kalian. Saya ingin melihat, nanti saya membebaskan kalian untuk mencari. Di depan kalian kan sudah ada komputer, silakan di searching sebanyak mungkin. Saya mau memilih daerah mana ya yang akan saya jadikan bahan untuk membuat suatu pop up. Jadi kalau pop up itu nanti isinya apa saja Bu? Nanti bisa dilihat dari rumah adatnya, ada baju adat, senjatanya, makanannya tidak lupa. Lalu ada lagi yang tertinggal satu, tarian daerahnya boleh dimasukkan. Jadi kreasi kalian, aku kudu gawe kayak apa ya? Nah itu dia yang akan saya berikan kepada kalian. Untuk itu kita lihat sebentar ya tutorial mengenai pembuatan pop up. Ya, sekarang di depan kalian sudah ada komputer, silahkan dimanfaatkan untuk mencari berbagai macam ragam budaya Indonesia. Mulai dari tadi ya, ada rumah adat, ada makanan, ada senjatanya, ada tariannya. Silahkan dicari dan nanti setelah selesai bisa di print out, lalu kita kerjakan pop up-nya secara bersama-sama. Silahkan.
ada Ya. izin ngeprint gambar ya, Bu? Boleh, boleh. Ada flash disknya kan? Iya, ada. Ya, oke. Ya, sudah di print semua ya. Tadi yang sudah dikopikan di Word sudah di print masing-masing. Sudah saya berikan untuk lembar pengerjaannya ada 1 buah karton yang bisa kalian manfaatkan untuk nanti membuat pop up. Nah, seperti ini modelnya. Nah, ini dia pop up yang harus kalian buat nantinya. Ini modelnya seperti ini. Sudah paham? Sudah. Ya. Silakan dikerjakan sampai kita, karena P5 ini kan sampai akhir nanti pulang. Berarti 2 jam sebelum pulang harus sudah selesai ya. Akan kita presentasikan 2 orang saja. Oke, silakan mencari tempat yang nyaman. Bu, ini 1 karton harganya berapa, Bu? Ini Jangan lupa ditempel. Kasihkan lemnya loh. Ya boleh, Lauren boleh. Yang jangguting harus nempel. Yang selebuting. Ya, sudah jadi semua ya pop up-nya. Wow, keren sekali, bagus. Ini dari Minangkabau, Sumatera Barat. Dari Madura, Makassar, Bali dan Betawi. Bali, Ini Banjar, Kalimantan. Banjar, Kalimantan. Baik, kalau begitu saya minta 2 orang untuk presentasi dari daerah Madura dan Banjar yang jarang terekspos ya. Kalau Bali, Sumatera Barat, terus Makassar itu sudah terkenal. Silakan, mau yang Banjar dulu atau mau yang Madura dulu? ya, saya Ya, silakan Open. Selamat siang teman-teman. Siap. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pop-up saya berasal dari suku Madura. Suku Madura merupakan sebuah etnis di Pulau Jawa dengan populasi yang besar, berjumlah 7.179.356 juta jiwa. Kebanyakan dari suku Madura ini ialah perantau dari daerah lain. Suku Madura juga terkenal dari kebudayaannya berupa sebuah tradisi yang dinamakan dengan karapan sapi. Senjata yang digunakan dalam suku ini biasanya disebut dengan celurit. Sedangkan makanan khas dari suku Madura ialah sate. Ya, terima kasih Nopel. Tepuk tangan dulu. Ya, silakan Lauren yang kedua. Selamat siang semuanya. Siang. Nah, di sini pop up aku dari suku Banjar yang berasal dari Kalimantan. Nah, di sini bisa dilihat ada rumah adat dari suku Banjar, yaitu rumah hubungan tinggi. Kemudian di sini ada gambar baju adatnya, namanya itu babaju kubaya. Kemudian untuk senjata daerahnya itu namanya parang, dan makanan daerahnya itu adalah soto Banjar. Nah,
Sekian dari saya, terima kasih. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ya, karena besok gelar karya kita itu kalian harus menampilkan sebuah tarian. Untuk itu tugas kalian untuk minggu depan, karena P5 ini kurang lebih 2 mingguan ya kalau kelas 10 ya. Nah, pas gelar karya tersebut silahkan kalian berkelompok menentukan tarian yang nantinya akan kalian bawakan dari suku mana ya. Untuk kesimpulan pop-up pada siang hari ini, nah, karena tadi kalian sudah menampilkan berbagai macam daerah dan budayanya masing-masing, jadi kesimpulannya adalah semboyan bangsa Indonesia memiliki makna mendalam tentang keragaman dan kesatuan. Semboyan ini mengajarkan kita bahwa meskipun Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya, kita tetap satu kesatuan yang utuh. Keragaman yang ada di Indonesia bukan hanya sekedar perbedaan, tetapi juga merupakan kekayaan yang harus dijaga dan dihargai. Setiap suku, agama, dan budaya memiliki nilai dan tradisinya yang unik. Tadi kalau dari Madura terkenal dengan apa makanannya? Sate. Ada yang nggak doyan sate? Doyan semua? Nah, nanti pulang sekolah beli ya, silakan. Tadi yang terkenal dari Banjar, soto Banjar. Bedanya sama soto kita apa? Ada yang pernah makan soto Banjar? Belum. Soto Makassar? Belum. Besok ya, saya juga belum pernah makan soto Banjar itu seperti apa. Jadi besok kalau misalnya suatu saat ada Bhinneka Tunggal Ika lagi yang kedua, season kedua atau project yang kedua, mungkin kita bisa membuat atau memperdalam lagi mengenai makanan khasnya. Baru kita coba ya soto Banjar itu seperti apa. Nah, yang jika disatukan akan membentuk sebuah bangsa yang kuat dan kaya. Itu dia Indonesia. Bangga nggak jadi orang Indonesia? Bangga. Baiklah, kalau kalian bangga, saya juga ikut bangga. Karena generasi muda seperti kalian adalah generasi penerus bangsa. Sampai di sini berarti tidak ada pertanyaan ya mengenai P5 kita. Terima kasih karena kalian sudah memberikan kreativitas kalian, nalar kritis kalian tuangkan semua ke pop-up itu. Dan minggu depan jangan lupa, selama 1 minggu ini berarti setiap pulang sekolah silakan latihan untuk memilih tari yang akan kalian tampilkan. Itu jelas? Kalau sudah jelas, kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan doa. Ya silahkan, Obi doa. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur karena Engkau telah menyatukan kami dalam acara ini. Ya Tuhan, berkatilah kami dan jagalah kami sampai ke rumah Tuhan. Terima kasih. Bapa kami yang ada di surga, Jadikanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami